NIM 1908107221 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 kelas A. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Fatimah MAG. Tonton sampai habis ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan sama-sama, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Edo, Lani, Siti, Salsa, Beni, Udin. Alhamdulillah semua hadir ya. Oke, Ibu mau ngajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Siapa yang mau menjadi dirjen? Iya Salsa, silahkan maju. Terima kasih Salsa, boleh kembali ke tempatnya. Tapi jangan duduk dulu ya, kita mau tepuk semangat dulu nih, biar belajarnya semangat terus sampai akhir. Tepuk semangat. 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 Yeay, tepuk tangan semuanya. Oke, ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai merawat dan melestarikan tumbuhan serta memanfaatkannya dengan maksimal. Nah, siapa yang masih ingat apa pentingnya tanaman bagi kehidupan? Ya, Beni? Ya, betul. Menghasilkan oksigen. Ada lagi? Ya, Udin? Ya, betul. Sebagai sumber daya alam. Dan tanaman juga dapat menghirup karbon dioksida. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, agar kalian mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang ketiga, agar kalian mampu membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dan yang terakhir, agar kalian mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan juga kalimat efektif dengan tepat. Nah, artinya pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dan juga bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan yang benar untuk wawancara. Nah, sekarang kalian keluarkan buku tematiknya ya dan dibuka bukunya halaman 20. Sudah? Sudah ya? Ibu ingatkan kembali ya bahwa tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu kita harus menjaganya, merawat dan melestarikan tanaman. Jangan merusak tanaman, jangan suka petik-petik tanaman, apalagi yang dipetik itu tanaman orang. Tidak boleh ya anak-anak. Nah, coba perhatikan. Gambar apa yang Ibu pegang? Iya betul, ini adalah gambar tanaman, tumbuhan lengkap ya. Coba sebutkan, bagian-bagiannya ada apa saja? Ada daun, ada batang, terus ada buah, ada bunga, yang terakhir ada apa? Ada akar, nih akar yang paling bawah ya. Nah, apa kalian tahu bagian mana yang menebarkan bau harum dari tumbuhan ini? Ya Sasa? Iya betul, itu adalah
bunga. Maka dari itu bunga dapat menarik serangga. Nah, bagian manakah yang dapat melestarikan tumbuhan? Ayo, ada yang tahu? Bagian yang dapat melestarikan tumbuhan yaitu biji. Ada yang tahu biji itu letaknya di mana? Iya betul, ada di dalam buah. Biji itu letaknya ada di dalam buah. Nah, ada yang tahu apa fungsi dari bagian tumbuhan ini? Fungsinya daun, bunga, buah, dan lain sebagainya. Ada yang tahu? Belum tahu ya. Oke, nggak apa-apa, kita bakal mempelajarinya hari ini. Coba kalian dibaca dulu bukunya, di teks Ayo Membaca. Nah, di situ ada fungsi mengenai bagian-bagian tumbuhan. Kalian baca dulu ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk membacanya. Sudah selesai membaca bukunya? Sudah ya? Nah, kalau gitu, coba perhatikan lagi ke depan. Siapa yang tahu fungsi dari akar? Ya, Benny? Ya, betul sekali. Fungsi dari akar ini adalah untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, fungsi yang lainnya? Ya, Salsa? Ya, betul. Selain itu, fungsi akar juga untuk menunjang berdirinya tanaman. Nah, berikutnya, batang. Siapa yang tahu fungsi dari batang? Ya, Benny? Ya, fungsi dari batang ini untuk mengedarkan air dan mineral yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, fungsi dari daun, iyalah nih, ya tempat sebagai alat pernafasan dan juga tempat fotosintesis. Nah, kalau bunga, ada yang tahu? Ya, betul sekali, bunga adalah sebagai alat reproduksi ya. Nah, berikutnya buah. Buah itu untuk apa nih fungsinya? Ya, Udin? Iya, betul sekali. Buah itu untuk dimakan. Jadi apa? Sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Nah, di dalam buah ini ada biji. Nah, biji itu fungsinya untuk apa sih? Pintar semuanya. Biji itu berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Hebat semuanya. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, kalau gitu, Ibu minta kalian diskusi dengan teman sebangku kalian ya. Ibu minta kalian identifikasi dan tuliskan setiap bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Dan jangan lupa nih, kalian gambar juga bagian-bagian tumbuhannya. Kurang lebih seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Paham? Oke, kalau gitu Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya 20 menit. Oke, selamat mengerjakan. Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah ya. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Udin? Boleh maju, silakan Udin. Wah, hebat sekali, betul semua. Tepuk tangan buat Udin. Ada lagi yang mau maju? Ya, Salsa, silahkan. Wah, bagus sekali, tepuk tangan semuanya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tahu bagian tumbuhan apa yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan? Selain yang Ibu jelaskan tadi. Tadi kan Ibu jelaskan biji ya. Nah, selain biji, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya. Nah, selain biji yang berfungsi untuk melestarikan tumbuhan, yaitu adalah bunga. Nah, kenapa kok bunga? Karena bunga itu kan sebagai alat reproduksi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, maka dari itu bunga akan menghasilkan tanaman baru dan mampu mempertahankan kelestarian spesiesnya seperti itu. Jadi karena bunga yang menghasilkan, berarti kan sama aja bunga menghasilkan biji dan juga buahnya seperti itu. Paham ya, Nak? Nah, kalian kan sudah mempelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Sekarang kalian akan belajar membuat pertanyaan untuk wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Iya, betul. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.
Nah, wawancara ini tidak sekedar wawancara. Nah, wawancara ini harus memiliki daftar pertanyaan yang baik, yang menggunakan kosakata baku dan juga kalimat efektif. Ada yang masih ingat apa itu kosakata baku? Ya, Beni? Ya, betul sekali. Kosakata baku adalah kata yang terdapat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, masih ingat bagaimana contohnya? Contohnya yang pertama, ini adalah kata abjad. Nah, abjad ini kosakata baku menggunakan huruf D. Nah, kalau tidak bakunya itu abjad menggunakan huruf T. Nah, berikutnya aktif. Kosakata tidak bakunya, iya betul sekali, aktif menggunakan huruf P. Nah, satu lagi, aksesoris. Nah, tidak bakunya itu aksesoris. Paham? Oke. Nah, kalau kalimat efektif, siapa yang masih ingat? Ayo, sudah pada lupa ya? Nah, kalimat efektif ini adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah, baik ejaan, tulisan, maupun tanda bacanya, serta mengandung SPOK. Ada yang tahu? Masih ingat apa itu SPOK? S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, dan K keterangan. Ingat ya? Oke, ingat dong. Nah, contohnya itu bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Nah, itu adalah contoh kalimat efektif. Nah, sekarang kalian membuat 5 pertanyaan ya. Sekarang kalian buat pertanyaan yang baik dengan menggunakan kosakata baku dan juga kalimat efektif. Buatnya 5 aja ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Nah, kalau gitu Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan mengerjakan. Sudah semua? Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan di meja depan. Nah, sekarang kalian kan sudah mengerjakan tugas-tugas hari ini ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ayo dari kalian. Ada yang masih bingung mengenai materi hari ini? Sudah jelas ya? Oke. Nah, kalau gitu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, Salsa? Iya, betul. Hari ini kita telah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya, dan kita juga telah belajar mengenai bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara, ya. Nah, pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Jadi di rumah kalian boleh dibaca-baca dulu bukunya sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Oke, sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Iya, tepuk semangat lagi dong, biar semangat terus sampai rumah. Oke, tepuk semangat. 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 Yeay. Semuanya tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Oke, kalau gitu mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian simulasi pembelajaran dari saya. Kurang dan salahnya mohon dimaklumi. Kritik dan sarannya tulis di kolom komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.